Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Nah, semoga untuk teman-teman semua untuk kabarnya baik-baik saja. Mohon maaf saya baru bisa upload lagi ya. Nah, saat ini teman-teman saya akan membahas tentang sebuah tentang kisah. Ini baik tentang kisah saya, ada juga saya mengambil tentang kisah orang-orang terdekat saya. Nah, saat ini saya akan mengangkat topik tentang kisah nyata sebuah kecemburuan. Memang sebuah kecemburuan ini ibaratnya membuat orang ini mengapresiasikan rasa sayangnya dia karena memang kita sayang dengan pasangan kita atau mungkin dengan pasangan kita sayang dengan kita. Tapi terkadang kecemburuan ini bisa membawa kita kehilangan, membawa kita rasa tidak nyaman dengan pasangan kita, membawa kita rasa curiga, suzon ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menginformasikan ataupun akan memberikan kisah saya. Saya memang dari sekolah sudah pacaran sampai dengan saya usia 25 tahun sampai dengan 24 tahun. Itu saya ngerasa saya selama pacaran itu tipikal orang yang cemburuan karena rasa saking sayangnya. Jadi tuh cemburu itu bener-bener apa ya? Cemburu itu sampai dengan membuat kita suzon ataupun ibaratnya nggak percaya dengan pasangan kita. Padahal itu belum tentu. Cemburu itu datang di hati, jadi pikiran tuh meluas kemana-mana. Sampai dengan usia 25 tahun itu, saya menyadari, sampai dengan saya ketemu dengan istri saya yang sekarang, saya menyadari ibaratnya kenapa kok pasangan saya tuh seperti ini selama ini. Dan saat saya merasakan dicemburuin dengan orang lain, dengan pasangan saya waktu itu memang rasanya nggak enak. Padahal kita sudah jujur sejujur-jujurnya, memang komunikasinya saja yang memang kurang bagus. Karena rasa cemburu itu jadi membuat rasa curiga jadi memang rasa nongol nggak nyaman. Nah, teman-teman, ini buat orang-orang yang memang lagi sedang pacaran ya, saya contohkan saja. Percaya deh, kadang teman-teman mungkin banyak yang memang karena saking takutnya kehilangan dengan pasangan kita, kita ngekang pasangan kita. Nggak boleh teleponan sama cowok, nggak boleh main sama cowok. Contoh ya, nih kalau cowok ke cewek nih ya, saya juga pernah pernah seperti itu nih ya. Nggak boleh jalan sama temen-temennya yang cowok. Ibaratnya abis main ya udah, nggak boleh lama-lama pulang, ibaratnya pulang kerja atau pulang sekolah ya udah pulang ke rumah. Kalau mau keluar harus dengan saya, ibaratnya dikit-dikit harus ngasih kabar, kesini ngasih kabar, sejam, tiap jam terus seperti itu jadi nongolnya apa, bukan menjadi sebuah komunikasi yang baik, jadinya tuh rasa apa, kayak tuh ngerasa dikekang. Apalagi kalau contoh balas WhatsApp lama, di telepon nggak diangkat-angkat padahal mah sedang di kamar mandi atau mungkin sedang sholat ya kan. Itu membuat kita jadi pikiran tuh dijelek kayak suzon aja. Nah, kalau kita pernah atau mungkin kita merasakan hal sekarang seperti itu, buat orang-orang saat ini mungkin orang yang pacaran ya, kita harus berpikir nih, bagaimana rasanya kita ada di posisi seperti itu, ada di posisi seperti pasangan kita yang kita cemburunya seperti itu. Nah, pada akhirnya saya pernah ibaratnya dikit-dikit pasangan harus ngasih kabar. Saya kekang seperti itu karena saking pengennya nggak kehilangan pasangan kita. Tapi teman-teman harus ingat, segala sesuatu, sekuat apapun manusia berkehendak, kalau Allah yang sudah nentuin, maka udah. Allah bilang terjadi ya maka terjadilah, kun fayakun kan. Nah, saya sudah mendapat seperti itu, tapi Allah berkehendak lain, udah maka nggak jadi. Ada saja ibaratnya cara Allah tuh, jadi hubungan tuh udah pisah, ada aja celahnya. Ujung-ujungnya nggak nyaman, pisah.
sesudah kekangkangan seperti ini, sudah jaga seperti ini pasangan kita, tetap aja namanya Allah berkehendak masuklah orang ketiga, ada jalurnya dari mana aja, entah dari teman dekat, dikenalin saudara atau macam-macam lah. Nah makanya dari sampai dengan usia 24-25 saya menyadari, oh ini semua ini kesalahan saya. Jadi ibaratnya pasangan tuh jadi nggak nyaman. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun teman-teman semua, tapi kalau teman-teman punya rasa yang seperti itu, pasti akan kabur juga. Pasti akan kabur pasangan kalian. Nah, di situ akhirnya saya berusaha, ibaratnya saya pikir, oh iya, Allah aja kalau berkehendak sesuatu yang seperti ini, maka ya A ya A. Meskipun manusia sekuat apapun merencanain yang B. Yaudah dari situ saya berusaha buat ikhlas, buat sabar, tetap ikhtiar, tetap semua saya serahin kepada Allah. Ibaratnya saya hanya berusaha untuk melakukan atau merencanakan hal yang seperti ini dalam hubungan. Saya sampai pernah dengan istri saya nih ya, contoh dengan istri saya sekarang, karena rasanya memang satu ngetes juga, satu ngetes juga, kedua juga ibaratnya saya buat mastiin dia nih, kamu kalau memang ada cowok yang lebih baik daripada saya, lebih mungkin orangnya berada, mungkin orang dari segi finansialnya bagus, orangnya juga lebih ganteng dan kamunya nyaman, kamunya suka, silakan. Jangan pernah mikirin saya, silakan. Kalau memang ngerasa itu nyaman, jalanin. Lebih baik bilang dengan baik-baik dengan saya ikhlas. Saya sampai pernah bilang seperti itu. Karena saya pikir apapun. Saya karena pikir apa? Lebih baik seperti itu daripada kita memaksakan perasaan pasangan kita. Karena kalau kita memaksakan perasaan pasangan kita, tapi pasangan kita ibaratnya hatinya untuk orang lain, itu nggak akan pernah enak, nggak akan pernah nyaman, nggak akan pernah nemu kita namanya rasa kebahagiaan tuh nggak ada. Cuman rasa kesenangan, kebahagiaan itunya nggak ada. Saya pernah contohkan seperti itu. Tapi kalau memang pasangan kita benar-benar yakin dengan kita, percaya dengan kita, dan dia benar-benar niatnya memang lillahi ta'ala pengen niat yang hubungan yang lebih bagus dalam mungkin kepernikahan, dia nggak akan pernah ngelakuin hal tersebut. Meskipun dia di perjalanan ketemu dengan sosok yang memang jauh lebih baik daripada kita. Kalau memang Allah berkehendak, ya udah, ya udah jadi aja. Maka dari situ saya baru nemuin rasanya nyaman, rasanya percaya dengan pasangan, rasanya bener-bener ngebuang rasa cemburu buta, namanya kita suzon dengan pasangan kita. Udah di hati tuh ngejalaninnya enak aja maksudnya. Enggak yang di hati panas tuh. Itu setan yang masuk kayak begitu. Jadi kita udah di pikiran udah jelek aja. Jadi fitnah pasangan kita. Padahal tuh kita nggak tahu sebenarnya itu seperti apa yang terjadi dengan pasangan kita. Nggak ngabarin aja kita di hati udah pikiran udah jelek aja. Padahal nggak, dia lagi sholat atau mungkin lagi ke warung atau mungkin lagi ada urusan kerjaan. Nah itu teman-teman, itu adalah tentang kisah saya. Di balik hal tersebut semua saya berusaha buat ikhlas, buat sabar, buat semua yakinin semua yang Allah sudah persiapkan, Allah sudah rencanain. Kalau memang Allah sediakan kita jodoh yang memang untuk kita, percaya aja. Meskipun di depan sana pasangan kita nemu sosok pasangan, sosok laki-laki atau perempuan yang jauh lebih bagus atau lebih cantik, finansialnya lebih bagus, kalau memang dia jodoh kita, dia nggak akan pernah berpaling ke orang lain. Nah, teman-teman, semoga dengan apa yang saya berikan ataupun saya keluh kisahkan ya, semoga bisa menjadi teman-teman ini lebih nyaman dalam berhubungan, ya. Tetap sabar, tetap percaya dengan pasangan kita, karena dicemburuin gak enak, cemburu juga gak enak, ya kan? Ya udah, ikhlasin aja. Kalau memang Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Gak usah tuh pasang kita, wah lo harus ngabarin gua dikit-dikit, paling kita nggak tahu dia lagi di tempat kerja.
Nah, sama juga tentang kisah teman saya hampir sama seperti itu. Dan pada akhirnya ibaratnya, membagi-bagi kisah tentang ibaratnya pengalaman-pengalaman, pada akhir alhamdulillah dia juga jadi sosok yang memang sabar, ikhlas, gimana Allah kasih aja, pada akhirnya Allah sediakan dan pertemukan jodoh yang baik, jodoh yang benar-benar sabar menghadapi kita. Nah teman-teman, itu adalah tentang kisah saya, kisah nyata saya. Semoga untuk videonya bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.